Ya, Bu. Tuhan berkati, shalom Pak. Ya, terima kasih masukannya ya Pak. Oke, linknya ada di layar channel ya. Silakan Anda masuk di layar channel, terus juga di We Forgot Official di YouTube We Forgot Official. Di situ juga ada linknya. Oke, kita pindah ke Ibu Eli. Penelpon selanjutnya Ibu Eli. Selamat malam Bu Eli. Shalom Pak Pendeta Yusuf, ya selamat malam. Shalom. Ya. Selamat malam Selamat Pak Ibu malam. Rianti, shalom. Malam Bu Eli. Ya, terima kasih untuk kesempatan untuk saya di malam ini. Saya sangat terberkati dengan banyak kesaksian yang ada di channelnya Pak Yusuf. Saya sendiri memang Kristen sejak lahir, dan saya mau katakan saja sama saudara-saudara yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya kita punya kesempatan itu hanya selagi kita masih hidup. Jadi setelah kita mati itu kesempatannya habis. Jadi untuk saudara-saudara yang masih belum mau menerima Tuhan Yesus, kalau kita masih hidup sampai hari ini berarti itu Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bertobat, untuk mau mencari Tuhan yang benar itu. Jadi kalau sampai sekarang itu masih diberi napas hidup, ya kita manfaatkan baik-baik kesempatan itu, jangan sampai terlambat. Ya, seperti tadi pertanyaan Pak Cabe, saya mau tambahkan, Pak Cabe punya pertanyaannya orang-orang sebelum zaman Tuhan Yesus ya, apakah mereka itu masuk surga atau tidak ya? Jadi Bapa itu ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu, itu hanya satu pribadi ya, sama dengan kita manusia. Kita ini terdiri dari tubuh, jiwa dan roh ya. Tubuh kita ini yang kalau sudah mati, tubuh ini yang nanti dikuburkan. Jiwa itu yang nanti dihakimi ya, dan roh itu yang kembali kepada Bapa. Ya, jadi sama dengan Tuhan itu sendiri. Ada 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Jadi sebelum zaman Tuhan Yesus lahir, orang-orang yang percaya kepada Allah Israel seperti tadi yang Pak Yusuf katakan itu benar. Mereka kalau hidup dan terima Allah Israel itu mereka akan selamat. Tapi kalau mereka tidak hidup dalam terima Tuhan Allah Israel itu berarti mereka tidak selamat. Ya, kemudian setelah manusia pertama itu mereka berdosa dan diusir dari Taman Eden, itu Tuhan itu mengirimkan banyak nabi ya, mengirimkan banyak nabi untuk membuat manusia itu untuk bertobat. Tapi banyak kali mereka tidak mau menerima pengajaran nabi, mereka banyak menolak bahkan membunuh nabi-nabi itu. Jadi Bapa itu akhirnya mengirimkan anaknya sendiri ya. Pikirnya kalau anaknya sendiri yang datang berarti bukan anaknya ya, maksudnya Tuhan itu sendiri yang datang. Tapi kalau Tuhan Allah itu turun ke dunia ini berarti ya bagaimana, sedangkan Tuhan itu pencipta alam semesta ini. Jadi dia datang ke bumi itu menjelma sebagai anak ya, menjelma sebagai manusia yang adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, jadi itu satu pribadi. Ya, kemudian mungkin ya saya hanya tambahkan itu untuk saudara-saudara yang belum menerima Tuhan Yesus. Ya, ini satu satu warning ya, bahwa kalau kita sudah tamat di bumi ini dan kita tidak terima Tuhan Yesus, berarti itu hanya ada satu tempat ya, satu tempat itu hanya neraka. Di sana cuma ada 2 tempat, ada surga, ada neraka. Jadi kalau tidak ke surga berarti ke neraka, tidak ada tempat lain lagi. Ya, itu saja tambahan dari saya, Pak Yusuf. Terima kasih. Baik, Bu Eli, Selamat terima malam, kasih atas shalom. teleponnya. Ya, selamat malam, Tuhan berkati ya Ibu.
Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya dari Pak Purba. Selamat malam Pak Purba. Selamat malam Pak. Malam Pak. Silakan Pak Purba. Selamat malam Bu Rianti. Malam, Pak. Tadinya saya mau mengizinkan saudara-saudara kita yang muslim dulu kan, tapi karena tadi di awal udah banyak yang bilang mana yang belum pernah gitu ya. Karena itu makanya tadi Iya, malam iya. saya ikut. Saya selalu aja lah. Tapi ini kebetulan ada yang pemain jelangkung masuk, saya pingin juga tanya-tanya dengan pemain jelangkung. Iya. Bu Rianti, waktu main jelangkung itu dipelajari atau memang disuruh? Di buku majalah Intisari itu tertulis cara-caranya. Oh gitu ya. Enggak, maksudnya Iya. itu melaksanakan ikut main jelangkung itu disuruh atau memang ibu yang ingin ikut gitu loh? Memang kepingin tahu karena di dalam majalah itu kan ada kesaksian bahwa ada seorang yang menemukan arwah profesor yang punya penemuan. Saya pengen jadi ilmuwan. Saya berharap dengan main itu saya bertemu juga dengan arwah profesor atau siapa gitu. Oh Punya iya. penemuan baru. Jadi karena penasaran lah ibu ya. Apa memang Iya. betul? Ya? Iya. Oke. Lagi pula nggak terlalu serem kayaknya kalau lewat panduan dari majalah itu kayaknya nggak serem. Oh gitu ya. Pinginnya yang serem. Enggak, kalau yang serem nggak berani. Lantas gini Bu, ketika ibu tadi kan pingin coba untuk main jelangkung, kemudian setelah mau mengikut Tuhan Yesus, itu apa itu coba juga? Kira-kira? Enggak, karena ada suara yang bilang perkataan bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, beri dirimu dibaptis. Ya. Itu. Karena ada suara ya Bu ya? Iya, dengar suara itu, berilah dirimu dibaptis, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Oh gitu ya. Nah, waktu waktu ibu nanya ke bapak itu, gimana tuh yang dibaptis? Kan bapak waktu itu nggak mau jelasin itu ya, aku bertanya ya. Jelasin, cuma jelasinnya mama jadi orang Kristen. Jelasnya. Yang nggak jelasin yang lain. Ya karena tadi kan harus nanya ke edanya itu tadi yang di luar kan, orang Batak itu kan. Nanya dulu dah gimana kan gitu ya. Iya, baptis itu apa sih? Kemudian gini Bu, sekitar kalau mengapresiasi pertanyaannya Pak Cabi tadi tuh, saya pun udah apresiasi tuh jawaban Ibu ditambah dengan Pak Yusuf tadi. Kira-kira gimana kalau Kristen sebelum datang Yesus, apa mereka diselamatkan? Jawaban Ibu itu udah kena lah itu ya. Sebetulnya kalau bisa merenungkan, ya memang iyalah. Kalau sebelum Tuhan Yesus, ya mana mungkin juga nanti jawaban mereka gini. Berarti sebelum Tuhan Yesus orang itu belum diselamatkan. Padahal Allah Anak, Allah Roh itu sebelum Yesus itu hadir, dia sudah ada sebelumnya. Memang kalau kita Muslim kan susah untuk mengerti itu. Bagaimana mungkin itu bisa kan katanya ya. Padahal di Kejadian itu sudah dikatakan itu rasanya. Ayolah kita ciptakan manusia. Kalau kita ciptakan kan sudah lebih dari satu, sudah pasti dia ada di situ, salah satu dan ayat lain. Jadi saya terima kasih kepada Tuhan Yesus, Bu Rianti ini bisa dipanggil Tuhan ya, bukan ibu yang ikut Yesus, tapi Yesus yang panggil Bu Rianti kan gitu ya. Nah itu pengakuannya ya. Dan memang itu luar biasa pengakuan seperti itu. Kemudian menjawab itu tadi Pak Yusuf yang channelnya Muslim. Kalau saya sih orang mudeng gitu kalau kita Jawa bilang gak usah lah. Setelah ngikuti YouTube Pak Yusuf, mereka dapat subscriber lagi setelah mengikuti YouTube-nya Pak Yusuf. Ya udahlah, kan bisa jadi berkat Pak Yusuf. Ya kan gitu ya. Kita ini bisa jadi berkat Pak. Terserah lah dia mau pikir balik kan kesaksian Bu Rianti ini.
dan ya yang lainnya juga terserah dia. Mudah-mudahan Tuhan juga bisa menunjukkan kebenaran ini kepada mereka. Kayak Amin. tadi kan, kayak Pak Jonis Lampung, Pak Cabe dan lain sebagainya. Mudah-mudahan. Biasanya kan orang yang paling keras itu malah itu yang dicari Tuhan. Kan itu sama kayak Paulus dulu, yang bunuh, yang ngejarin, tak tahu dia dipanggil Tuhan. Jadi luar biasa itu. Tapi kalau mereka mau ikut-ikut kaumnya, ya bilanglah seperti pemboman yang sempat di Filipina ya, yang kemarin bom di Filipina, ya terserah, karena memang dia cari di sana itu memang bunuhlah, apalagi beda perang. Terserah lah ya. Tapi kalau kita kan ya harus kasih kepada musuh sekalipun, harus kasih, kan begitu ya. Jadi dengan jawaban Bu Rianti tadi itu, ya saya pun udah terima kasih tuh dengan santun menjawab Pak Cabi. Mudah-mudahan Pak Cabi digetarkan juga hatinya. Ya, jadi Amin. dengan, ya amin. Saya pun juga amin itu. Mudah-mudahan kayak Pak Kosim itu kan luar biasa juga. Dengan siapa tadi, berapa orang yang sudah dari Muslim, Pak apa tadi, Pak Irfan ya Pak, yang Pak menempuh Rio Firmansyah, Pak Rio, Ibu ya, Iin. Ibu Iin, nah tulang saya itu 2 hari yang lalu. Jadi kesaksian yang dari Muslim itu kan bisa mencerahkan mereka. Kalau mereka nggak terima, terserah, kan gitu. Yang jelas Bu itu dengan Bu Bu Rianti ini sudah menjelaskan, ini loh sudah dipanggil Tuhan, sudah dijelaskan Tuhan. Kalau mereka nggak mau percaya, silakan. Juga Tuhan nggak maksa, kan gitu. Tapi tunggu aja Tuhan manggil. Nanti ntar Tuhan manggil, baru mereka mungkin bisa mau mengikut Tuhan. Jadi kesaksian Ibu ini saya terima kasih juga Pak Yusuf atas jawaban-jawabannya yang menyediakan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita bisa menerima YouTube ini, bisa menerima ini demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Purba, Tuhan berkati. Ya, oke, linknya kami juga menghadirkan YouTube di We Forgot Official, ya. Anda bisa lihat di layar, ada YouTube We Forgot Official. Nanti kami juga akan hadirkan konten-konten yang lain di situ. Jadi mungkin bagi Anda yang kepengen untuk dengar konten-konten yang lain, bisa di-subscribe. Jadi bisa mendapatkan setiap kali kami hadirkan konten yang lain atau yang berbeda. Oke, di layar kami sudah cantumkan ya, We Forgot Official. Oke, untuk teman-teman yang ingin mendukung dari pelayanan daripada Ibu Tafif Rianti, di bawah layar deskripsi kami telah tuliskan nomor rekening beliau. Silakan Anda yang mau mendukung teman-teman, ya, Anda bisa salurkan persembahan Anda di bawah layar deskripsi. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya ke Pak Irwan. Pak Irwan, selamat malam. Pak Irwan, oke, putus. Nanti masuk lagi ya Pak Irwan. Pak Daniel, kita pindah Pak Daniel. Salam, Pak Daniel. selamat malam. Salam. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Bu Rianti, selamat malam, salam. Ya, shalom, selamat malam. Ya. Terima kasih atas kesempatan diberikan Pak Yusuf. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena memang saya nggak mengikuti kesaksian Ibu dengan lengkap dari awal. Tapi saya tadi ada sedikit menangkap bahwa Ibu dari pemain Jalangkung ya Bu ya? Iya. Saya cuma sekedar ingin tahu aja, nggak tahu apakah tadi sudah diceritakan. Apakah Ibu memang hobi itu main jelangkung atau ada maksud tertentu, maaf misalnya Ibu sebagai orang pintar atau bagaimana ya Bu ya? Sebenarnya tadinya saya nggak tertarik. Itu adik saya yang bawa majalah, menawarkan saya untuk main itu. Lalu saya gitu. ngeri itu permainan Kira-kira setan.
Ya, maksud saya tuh kenapa Ibu awalnya tertarik itu tuh karena apa Bu niatnya Bu, kalau boleh tahu ya? Oh, tadi sudah saya ceritakan, saya tertarik untuk memainkan permainan itu karena di dalam majalah yang dibawa adik saya itu tertulis sebuah kesaksian seorang bapak yang main jelangkung bertemu dengan arwah profesor yang punya penemuan belum terekspos. Cita-cita Oh, saya dulu begitu. ilmuwan. Siapa tahu dengan main Tapi itu saya bisa. apa hanya cuman karena niat itu saja Bu? Nggak ada niat lainnya kira-kira? Nggak ada. Oh, nggak ada gitu Nggak ya. ada. Sempat kalau boleh tahu sempat berapa lama Bu yang main jelangkung itu ya? Ada kali sebulan ada lah main itu terus. Oh, cuma sebulan ya, bukan 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 udah lama bertahun-tahun gitu enggak ya? Cuman sebulan Enggak. ya Bu ya. Oh, terus tiba-tiba Ibu mendengar suara itu ya, Iya. dari suara dari ini ya, Yohanes ya, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, gitu ya Bu ya. Mm-mm. Ya, ya artinya ya puji Tuhan lah. Ibu sudah berapa lama Bu menjadi orang Kristen? Kalau boleh tahu? Tanggal 28 Agustus ini genap 25 tahun. Oh, berarti sudah cukup lama lah Bu ya. Iya, udah Sudah lama. cukup lama di dalam Tuhan ya artinya. Berarti seluruh keluarga juga sudah Kristen ya Bu? Kalau keluarga saya sendiri sudah, tuh kan adik-adik saya, maksudnya keluarga inti saya ini sudah, Nah, oh ya. cuma adik-adik Tapi saya itu belum. oh belum. Iyalah Bu. Hmm, Kalau gitu kita doakan terus lah ya, supaya keluarga besar Ibu juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus ya Bu ya ya. sebagai Amin, terima kasih. Tuhan dan juru selamat. Oke Amin. Bu, itu aja. Saya hanya memberikan semangat kepada Ibu tetap melayani Tuhan. Jangan lagi menyentuh yang namanya perbuatan iblis agar berkat Tuhan tetap ada pada Ibu. Terima kasih Amin. Bu, terima kasih Pak Pendeta Yusuf. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih. Salam, selamat malam. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Oke, kita pindah ke Pak Irwan. Pak Irwan, selamat malam. Shalom Pak. Ya, Shalom shalom. Ibu. Shalom ya. Apakah Shalom, suaranya Pak. bisa terdengar jelas Bu Rianti? Jelas, Pak. Ya, mohon maaf tadi agak sedikit susah sinyal untuk masuk Pak Yusuf. Ya, silakan Pak. Ya, oke, begini sedikit ingin saya sampaikan. Puji Tuhan Ibu sudah kembali lagi pulang. Kalau bahasa di dalam Kristen Ibu dicari dulunya itu. Nah, sekarang domba yang hilang itu sudah pulang. Istilahnya seperti ini. Memang untuk zaman-zaman saat ini zaman petuaian yang sudah mulai harus dituai ya, panen yang harus dituai. Ya, tinggal menunggu waktunya saja. Dan saya rasa makin banyak ke arah sana, makin mendekati waktu akhir zaman, makin banyak kembalinya anak-anak yang hilang itu untuk kembali pulang lagi. Begini Ibu, menanggapi tadi cerita Ibu, saya bersyukur satu keluarga dalam Kristen, anak-anak Allah sudah kembali lagi. Dan saya sangat senang mendengarnya ketika Ibu telah bertobat. Dan untuk saya sedikit sampaikan, tadi juga ingin menyanggah apa yang disampaikan oleh Pak siapa yang dari saudara kita yang Muslim tadi ya? Cabe. Ya, Pak Cabe ini sebenarnya begini Pak Cabe, kalau saya mau sampaikan, Yesus itu adalah jelmaan, kalau bisa dibilang adalah bentuk wujud dari Allah. Nah, sedangkan perwujudan atau bentuk dari Allah itu sendiri kita sudah bisa baca dari Alkitab Kejadian. Wujud Allah itu adalah roh dan firman. Kalau Pak Cabe berikut bisa masuk ke dalam firman, kalau bisa buka ayat Alkitab, di sini saya bacakan sedikit. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, di ayat Kejadian 1 ayat 1.
Bumi belum berbentuk kosong, gelap gulita, menutupi samudra daya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini hal yang pertama yang harus kita ketahui dulu. Seperti umumnya kita punya roh yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Namun, pencipta kita adalah kepemilikan Allah itu sendiri. Berbeda dengan Allah manusia yang di dalam istilahnya yang dilahirkan oleh roh di dalam Allah kepada manusia. Nah, sebenarnya untuk berbicara masalah Yesus, Halo, Pak Irwan. Suaranya tidak terdengar, Pak Irwan. Pak Irwan bisa dengar? Oke, kalau nggak bisa dengar, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Singa dari Yehuda. Singa Yehuda. Halo. Pak Singa Yehuda. Ya, selamat Halo. malam Pak Singa Yehuda. Saya Ya, kedengaran, halo. Pak. Kedengaran, silakan. Halo, bisa kedengaran? Kedengaran, silakan. Ya, saya sedikit mau saya mau sedikit memberikan tanggapan kepada Pak Cabe yang tadi ya. Bisa Bapak tampilkan dari perjanjian Keluaran ayat 3. Keluaran? Halo? Keluaran berapa, Pak? Bisa kedengaran, Pak? Keluaran, Bisa, Keluaran ayat 3. Keluaran 6 ayat 3. Keluaran 6 ayat 3. Iya. Ya, di layar sudah ada, silakan Bapak baca. Halo. Yang di atasnya, Pak, yang di atasnya. Kalau ayat di berapa? yang masih lama di ayat 2-nya, sekarang di ayat 2-nya yang masih di atasnya. Itu sudah ayat di situ 2. kan jelas aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak. Ya, aku telah menampakkan diri kepada Abraham dan Yakub sebagai Allah yang kuasa, tetapi dengan nama Tuhan aku belum menyatakan diri. Ini di lama itu sebelum itu datang ke dunia dalam wujud. Jadi kalau Pak Cabe tadi bertanya bagaimana dengan orang-orang terdahulu bisa masuk ke surga sebelum Yesus turun ke dunia, kan begitu. Jadi kalau orang-orang terdahulu patokannya bisa masuk surga atau tidak itu dari hukum Taurat seperti yang tertulis di dalam Perjanjian Baru Roma 2 ayat 12. Bisa Bapak tunjukkan? Roma 2 ayat 12, Pak. Roma 2 ayat 12. Roma 2 ayat 12. Oke. Ya, sudah ada di layar, Pak. Ya, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Nah, itu sebelum Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat untuk menebus dosa manusia, mereka semua dihakimi sesuai dengan hukum Taurat, itu 10 perintah Allah. Jadi itu aja sedikit untuk pencerahan kepada Pak Cabi yang bertanya bagaimana dengan orang-orang terdahulu yang sebelum Yesus datang ke dunia. Nah, itu aja, Pak. Oke, Pak Yusuf, terima kasih. Selamat malam. Malam. Oke, maaf sebentar ada gangguan.
Lagi terhubung dengan Pak Yusuf. Sebentar ya, kami akan hubungkan lagi. Halo. Ya, silakan Pak. Tadi saya tidak bisa dengar suaranya tadi. Halo. Oke, kita pindah ke Pak Budi. Pak Budi. Selamat malam. Shalom Pak Shalom. Budi. Ya, silakan Pak Budi. Ya, terima kasih. Jadi selamat ya buat Ibu Terima kasih, Pak. yang sudah boleh. Saya cuma satu yang saya mau tanya, Bu. Setelah Ya. Ibu mengalami pencerahan, kira-kira sikap Bapak seperti apa? Apakah lebih taat ataukah biasa-biasa saja, Bu? Lebih taat, Pak. Sampai dia meninggal dunia, dia sudah dalam pertobatan karena kami langsung melakukan peneguhan pernikahan. Oh, begitu ya, Bu ya. Iya. Iya, Pak Yusuf tolong dibuka Matius 25 ayat 32. Matius 25 ayat 32. Oke. Matius 25 ayat 32. ayat 32. Ya, kita tampilkan, Pak. Ayat 32. Siap. Ya. Oke, di layar sudah ada? Iya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Demikian. Jadi saya percaya bahwa Ibu juga masuk dalam rencana ini, dan semoga kita sekalian, kita ada dalam, kita bukan kawanan kambing, tapi kita kawanan domba. Amin. Yang menjadi harapan kita semua. Jadi saya tetap ada dalam topangan doa buat Ibu. Terima kasih, Pak. Tetap sama seperti yang disampaikan dalam Filipi 2 ayat 12. Tanpa harus Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Demikian. Jadi semoga saja Ibu tetap diberikan kekuatan. Amin. Dan juga Pak Yusuf Manumbulu juga tetap diberikan kekuatan agar supaya Baik, Pak Budi. sekalipun begitu banyak cemooh yang harus dipikul, tapi itu konsekuensi seorang yang dengan penuh sukacita ingin memberitakan firman Tuhan. Semoga Baik, Bapak Yusuf bersama kru tetap diberkati. Salam untuk Pak Rey ya, udah menerima chat saya. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati, Pak Budi. Ya, sebelum kita pindah ke penelpon selanjutnya, sedikit saya perlu tambahkan kepada rekan-rekan umat Tuhan, kalau bisa kita jangan pakai istilah Tuhan Yesus itu menjelma. Ya, kalau menjelma itu biasanya karakteristik daripada iblis ya. Jadi kita menggunakan kata yang sesuai dengan Alkitab. Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Jadi dia tidak menjelma ya. Kalau menjelma itu berubah-berubah wujud. Itu biasanya itu pekerjaan setan gitu loh. Sebentar dia kelihatan putih, sebentar kelihatan coklat, sebentar abu-abu, sebentar sudah tidak kelihatan. Itu menjelma-jelma dia. Oke ya teman-teman, jadi kita bisa menggunakan istilah yang baik, benar, tepat, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi gunakanlah istilah bahwa Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Ya, dia tidak menjelma, dia juga tidak berinkarnasi. Ya, dia turun ke dalam dunia untuk menjadi sama dengan manusia, untuk penyelamatan buat manusia itu sendiri. Oke, kita pindah ke Mr. P. Mr. P, silakan Mr. P, selamat malam. Mr. P, bisa terdengar Mr. P? Oke, kalau sekali lagi, Mr. P, halo, selamat malam.
Bisa dengar suara saya? Oke, kalau tidak bisa kita pindah ke Pak Heru. Pak Heru, Pak Heru. Halo Pak Yusuf, salam. Salam Pak Heru. Terima kasih. Silakan Pak. Puji Tuhan, terima kasih. Malam ini saya bisa masuk. 3 hari saya nggak bisa ikut Pak dalam telepon karena mungkin terlalu padat. Kadang-kadang karena tidak bisa masuk, hati saya seperti sedih. Tidak bisa memberikan satu tanggapan bahwa saya ikut diberkati dengan kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita. Tapi malam ini Tuhan izinkan ikut gabung. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Heru. Silakan Pak. Buat Ibu Rianti, shalom Bu. Shalom Pak. Sekalian Horas, karena saya dengar tadi Ibu Situmorang. Jadi iya, Ibu Situmorang Ibu ya. Jadi saya sangat kagum dengan kesaksian Ibu. Saya merasakan sesuatu yang cukup menggugah hati saya, mengingat akan kebaikan Yesus. Kenapa? Ibu sama seperti diperbuat Yesus, sama seperti Simon Petrus. Yesus datang gitu loh. Yesus datang. Bahkan Yesus mengizinkan waktu buat ibu untuk berinteraksi sampai menunjukkan layar lah apa. Udah saya rasa itu udah cukup ini. Bahkan Tuhan Yesus memberikan tugas menjala. Jadi dan kemudian Yesus Simon Petrus itu dibuat jadi murid Yesus gitu ya Bu ya. Iya. Nah, tetapi di perjalanan, maaf Bu, ini menguatkan aja, mohon maaf ya Bu ya. Di perjalanan Tuhan Yesus selama di dunia ini, banyak murid-murid Yesus yang sudah berdampingan dengan Yesus, makan dengan Yesus, yang masih bisa menyangkal. Bahkan ada yang menjual Yesus. Artinya yang mau saya sampaikan Bu, tetaplah teguh iman Ibu, karena mungkin selama ini belum ada cobaan-cobaan yang begitu berat, tantangan yang menggoda iman Ibu. Kemungkinan kita nggak tahu, kita manusia. Tapi kalau kita tetap teguh, tetap memohon pertolongan, apalagi Ibu sudah langsung, artinya di zaman kita manusia ini sangat-sangat langkah lah, udah istimewa di hadapan Yesus itu. Artinya tidak terlepas bahwa Iblis meminta kepada Yesus seperti kepada Ayub. Itu kan Ibu Rianti itu nggak bisa ku jauhkan dari kau karena kau jagain. Siapa tahu kayak gitu. Nah, kita berhati-hati, dan pasti semua umat Kristen yang bersuka cita malam ini pasti mendoakan Ibu. Cuman Ibu juga lebih teguh lah, supaya cobaan yang di depan itu tidak akan sedikit pun melunturkan rasa iman Ibu akan Yesus Juru Selamat kita. Itu yang mau saya bagikan Bu. Kedua, buat saudara-saudara yang Kristen, saudara-saudara yang Kristen, kita belajarlah daripada saudara-saudara kita yang bersaksi. Kenapa saya bilang begini? Karena mereka selalu mengatakan bahwa yang datang itu mengatakan, sayalah juru selamat, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya yang Yesus itu langsung sudah mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Nah, bagaimana kita dengan Kristen? Karena kita belum disapa Yesus seperti itu, apakah kita sadar, tahu kalau kerajaan Allah sudah dekat, kedatangan Yesus sudah dekat? Untuk itu, ya kita belajar dan menyaksikan kesaksian ini untuk lebih mendekatkan diri, walaupun kita mungkin Yesus tidak menampakkan diri bagi kita, tapi ada dalam firman-Nya, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Itu sih himbauan saya buat seluruh saudara-saudara, terkhusus kita Kristen. Puji Tuhan, hanya itu saja Bu, Pak Yusuf. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, bahkan lebih luas lagi tuayan-tuayannya Bu Rianti, dan kami juga bisa mengikuti perintah Yesus untuk menuai satu ya Pak Yusuf. Ya, doain ya Pak Yusuf. Ya. Baik, sukses terus. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Salam.
Terima Shalom. kasih Pak Heru, salam. Oke, kita pindah ke Pak Irfan. Mas Irfan, selamat malam. Selamat malam Pak Pendeta. Iya malam, silakan. Selamat malam Ibu siapa namanya, lupa saya ini. Ibu Ibu Rianti. Tapi boleh. Oh, Bu, saya mau tanya, waktu Ibu sudah bermain-main jalangkung itu, enak enggak Bu bermain dengan roh-roh seperti itu? Waktu itu menyenangkan. Sangat menyenangkan ya Bu. Menyenangkannya di mana itu Bu? Menyenangkan misalnya kadang-kadang kita cuma pejamkan mata, kita udah ada di tempat lain. Seperti Kadang-kadang Maraga Sukma ya Bu ya? kadang-kadang nggak perlu kemana-mana pakai ongkos. Lalu Bu? Ya itu hal-hal yang menyenangkan, tapi dari banyakkan roro itu mereka punya karakteristik bau yang khas, bau dosa mereka. Ibu memang sebenarnya sudah punya talenta indera keenam atau sukma sebelumnya makanya bisa melihat mereka secara langsung? Enggak punya. Tapi Enggak Ibu bisa punya. melihat tapi Ibu bisa melihat mereka gitu ya Bu ya? Bisa. Baru Bu, pertanyaan yang kedua. Dulu kan waktu Ibu di kepercayaan yang di sebelah, seperti Pak Cabe tadi mengatakan bahwasannya di pondok pesantren atau tempat-tempat itu kan apa namanya ada kitab-kitabnya, mereka juga bebas mempelajari itu, tapi tanda kutip gitu kan, bebas mempelajari, tadi tanda kutip hanya tertentu. Tapi kan ibaratnya itu kan di dalam ajaran Ibu yang terdahulu kan sangat gampang mempelajari hal-hal gaib. Nah, mau saya tanya sama Ibu, itu kuasa-kuasa apa, roro apa, sehingga dalam kepercayaan Ibu yang terdahulu gampang sekali mempelajari itu. Sementara dalam Kristen itu tidak gampang, bukan tidak gampang, memang tidak ada, tidak bisa mempelajari itu. Karena kan kita beda roh-roh yang mana ini. Nah, kalau menurut Ibu itu roh apa? Roh apa itu? Ya kalau dulu waktu saya masih di seberang, pemahaman saya roh manusia yang sudah meninggal itu memang bisa kita panggil. Setahunya sebatas itu. Tapi kan roh manusia itu kan sudah di tangan Tuhan, Ibu. Kenapa kalau Kan saya belum punya pemahaman itu. Saya belum punya oh iya, pemahaman. memang iya betul-betul. Iya betul-betul. Nah jadi di ajaran Ibu terdahulu, kenapa itu gampang sekali mempelajari itu, Bu? Para kiai, para ustadz, para habaib, itu gampang sekali memanggil jin, memanggil ini, memanggil itu. Itu sebenarnya mereka itu dasar kuasa yang mana bisa mendapatkan itu? Itu roh Tuhan atau bukan gitu, Bu? Kalau dulu Ibu udah percayaan dulu ya gitu, sebelum Kristen itu. Ya kalau menurut saya banyak yang kepingin disebut sebagai orang sakti, jadi mereka mempelajari itu mungkin. Jadi kalau menurut Ibu sekarang udah di Kristen, itu roh apa Ibu? Roh Tuhan atau bukan? Jelas bukan. Nah, jadi kenapa dulu di kepercayaan Ibu sekarang ini ya lagi Bu di vlog-vlog banyak sekali itu apa namanya pembasmi dukun santet, dukun membasmi dukun, itu gimana Bu? Wah saya dunianya bukan di situ sih. Jadi nggak sama bisa sih Bu, dunia roh juga gitu. Cuman ibaratnya mereka kan udah alirannya udah lain, tapi kan memanggil roh-roh dunia ya kan Bu, roh-roh kegelapan. Ini saya ada satu ayat ini Pak Pendeta Yusuf. Ya. Surat Silakan. Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Iya, baca Pak Yusuf. Kolose 1 ayat 13 dan 14. 13 dan 14. Ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan 14.
dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, selamat buat Ibu. Berarti Ibu sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan sama Tuhan, Ibu. Ya, amin. Gitu. Ini ayatnya udah cukup kuat. Kepada saudara-saudara saya yang Muslim ya. Kalaupun misalnya seperti Pak Cabe itu kan, Pak Cabe, gimana Tuhan mau menunjukkan kuasanya sama Bapak, kalau Bapak nggak mau buka hati. Sama itu Pak, kita bukan membandingkan kuasa setan atau kuasa Tuhan. Setan saja bisa datang sama kita kalau kita membukakan hati kita ini. Gimana lagi Tuhan gitu. Jadi kalau Bapak mau merasakan mukjizat Tuhan seperti Ibu ini, Pak Cabe bukalah. Gitu. Saudara-saudara saya Muslim, buka hatimu gitu. Nah, karena orang Kristen ini sudah dimenangkan, sudah dibenarkan, bukan mendapat pembenaran ya, sudah dibenarkan Tuhan. Asal satu, percaya sama Tuhan Yesus. Kalau Bapak dan Ibu-ibu, saudara saya yang di sebelah, kalau nggak percaya sama Tuhan Yesus, ya sudah binasa selamanya. Itu aja jawabannya itu binasa gitu. Nah, jadi ini ayatnya udah cukup kuat. Bahwasanya orang Kristen itu sudah dilepaskan. Segala kutuk sudah dilepas, nggak ada lagi. Nggak ada lagi karma-karma, nggak ada lagi reinkarnasi, nggak ada. Semua itu udah nggak ada. Sudah dipatahkan semuanya sama Tuhan Yesus, sudah dibayar lunas. Jadi kepada Pak Cabe, kalau Bapak mau merasakan jamaat Tuhan, bukalah hati Bapak. Ya udah sholat tahajud aja, minta aja sama Tuhan Yesus. Ya Nabi Isa turunlah. Ya, tantang aja Tuhan Yesus, Pak Cabe, tantang. Kalau kau memang Tuhan, gitu, bilang Pak Cabe, kalau memang kau Tuhan, tunjukkan sama saya gitu, tunjukkan batang hidungmu gitu. Nah, itu Pak. Jadi kalau hanya Bapak gitu Pak. Kalau hanya membanding-bandingkan begini, pakai ini, dalilin itu, Bapak nggak akan bisa itu, nggak akan Bapak terima itu sampai mati pun potong kuping nggak akan diterima. Kecuali memang Tuhan menunjukkan kuasanya sama Pak Cabe, udah itu aja. Makasih Pak Pendeta, makasih Pak. Baik, Bu. Mas Irfan, terima kasih ya. Iya. Oke, Tuhan berkati ya. Oke, kita pindah ke Mr. P. Mr. P, selamat malam. Pak Yusuf. Malam Pak, silakan Pak. Halo. Iya, silakan Pak. Pak Yusuf bisa dibukakan 1 Petrus 3. 1 Petrus 3. Ayat 19. Ayat 19. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Ya, ayat 19 sampai 20. Iya, 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20. Sudah, Pak? Pak, Mr. P, sudah ada Pak di layar? Bisa dengar saya Pak? Pak Mr. P, ini mungkin sinyalnya agak kurang bagus. Bisa dengar saya Pak? Bapak Mr. P? Halo? Ya. Minta maaf kalau tidak bisa dengar, kita mungkin pindah dulu ke penelpon lain. Pak Lorosai, Pak Lorosai? Ya Pak, selamat malam Pak. Ini puji Tuhan bisa malam ini bisa join. Sudah ya, 1 bulan lebih nunggu-nunggu. Iya. Terima kasih pertama buat channel Pak Yusuf. Semoga Tuhan memberkati channel ini sehingga semakin banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan kepada Ibu Rianti, kami mengucapkan selamat menjadi anak Tuhan. Dan kebetulan juga ya istri saya juga tadinya dari sebelah dan dari Jogja juga asalnya gitu. Dan sudah dinobatkan dari Marga Situmorang juga. Oh. Puji Tuhan. Iya. Gitu. Jadi saya malam ini hanya mengucapkan puji Tuhan karena saya sudah rindu lama banget untuk bisa bergabung dan malam ini bisa terjadi karena kuasa Tuhan.
Dan mungkin untuk Amin. malam ini tidak ada yang bisa saya komentari, hanya mengucapkan terima kasih pada Tuhan Yesus, Ibu Rianti, Amin. ya menjadi pengikut Tuhan, dan terutama buat Pak Yusuf. Semoga Ya, Pak. channel ini semakin diberkati Tuhan, semakin Ya, banyak yang terima kasih. mendengarkan, dan semakin banyak yang menyatakan diri mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup dan yang mampu menyelamatkan setiap orang yang mengaku kepadanya. Itu saja, Pak. Amin. Dan Ibu Rianti, Baik, selamat Pak. malam, karena masih banyak. Mungkin yang penting saya sudah bisa gabung, join yang pertama malam ini setelah 1 bulan stay menunggu terus. Susah masuk. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih, puji Tuhan, Pak. Ya, Tuhan berkati. Ya. Ya, oke, kita pindah ke Lazarus. Pak Lazarus. Selamat malam, Pak Lazarus. Pak Lazarus. Halo. Pak Lazarus, bisa dengar? Pak Lazarus. Selamat malam. Ya, sekali lagi Pak Lazarus. Jangan di-mute, Pak, jangan di-mute. Suaranya jangan di-mute. Aktifkan suaranya, Pak. Ya, jangan di-mute. Jangan di-mute, ya. Suaranya diaktifkan ya. Tombol suaranya diaktifkan, jangan di-mute. Ya, ya, ya. Pak Lazarus. Suaranya diaktifkan, Pak. Jangan di-mute. Oke, tidak bisa terdengar, kita pindah ke Pak Kosim. Ya, selamat malam. Ya. Selamat malam. Halo Tante. Ketemu lagi kita di sini, Tan. Sehat ya, Tan? Iya. Puji Tuhan, Bapak Yusuf. sehat. Bapak Yusuf sehat ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Makasih sehat. udah kasih kesempatan ya. Ya, haleluya. Tante, aku tuh sebenarnya hampir mirip dengan aku juga dulu, Tante. Sempat gitu. main jelangkung. Iya. Sempet, cuma aku nggak lari ke situ, cuma aku larinya ke dunia perdukunan. Hampir-hampir mirip gitu, cuma ya tapi aku ngerusin gitu loh. Kalau Tante kan bener-bener mendalam ya jelangkung ya. Ya. Dalam nggak? Tante, halo? Dalam, Mas, walaupun cuma sebulan. Oh, sebulan. Jago dong main jelangkung ya. Jadi itu tuh udah benar-benar main kuasa kegelapan dong ya. Padahal di dalam firman Tuhan bilang jangan kita main dengan kuasa kegelapan gitu loh. Karena Allah Tuhan itu sangat membenci gitu dengan kuasa kegelapan ya. Tapi ya itu udahlah masa lalu lah ya. Itu udah masa lalu. Nah sekarang saya mau ini aja mau Tante. Saya nggak mau banyak cerita.